Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Sumber Daya Manusia, kelas C 2019, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja Madura. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Joni Haryanto, kedua Aurelia Indah Oktiviandita, ketiga Wardi Kurniadi, dan yang keempat Rizky Arya Ramadan. Di sini tujuan kami adalah untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah kegiatan untuk mengantisipasi permintaan atau kebutuhan dan suplai tenaga kerja organisasi di masa yang akan datang, dengan memperhatikan persediaan sumber daya manusia sekarang, peramalan permintaan dan suplai sumber daya manusia, rencana untuk memperbesar jumlah sumber daya manusia. Tujuan perencanaan sumber daya manusia, di mana perencanaan sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah meramalkan secara sistematis, di mana tuntutan kebutuhan karyawan dan persediaan karyawan di masa mendatang. Kedua adalah mengembangkan rencana. Mengembangkan rencana yang dimaksud adalah pengembangan karyawan yang menunjang strategi organisasi yang ada melalui pengisian lowongan kerja secara proaktif. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kebutuhan karyawan. Mengidentifikasi kebutuhan karyawan di sini dengan jangka pendek dan jangka panjang. Penyebab tuntutan permintaan sumber daya manusia di masa depan. 1. Tantangan eksternal. Di dalam tantangan eksternal terbagi menjadi 4 poin. Poin pertama adalah bidang ekonomi, di mana terdapat tingkat inflasi, pengangguran, perubahan pola kemampuan kerja, tingkat bunga mempengaruhi bisnis. Poin kedua yaitu sosial, politik, hukum, perubahan aturan, sikap dan tingkah laku. Poin ketiga adalah teknologi dan gejolak sumber daya manusia. Poin keempat, persaingan dan pembajakan pimpinan harus disiapkan gantinya. 2. Keputusan organisasi, di mana terdapat 5 poin. Poin pertama, rencana strategis, yang terdapat pertumbuhan, produk atau segmen pasar baru. Poin kedua, anggaran. Poin ketiga, ramalan penjualan dan produksi. Poin keempat, usaha baru atau peluang bisnis baru atau perluasan usaha. Poin kelima, desain organisasi dan kerja. 3. Kapasitas kerja. Terdapat 6 poin. Poin pertama, pensiun. Kedua, pengunduran diri. Ketiga, pemberhentian setelah kontrak selesai. Keempat, kematian. Kelima, cuti. Keenam, menaikkan kebutuhan karyawan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Aurelia tadi, yaitu tentang teknik meramalkan SDM. Ada beberapa teknik meramalkan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu teknik Delphi. Yang dimaksud teknik Delphi ialah proses dalam mengumpulkan pendapat para ahli terkait topik tersebut. Teknik ini kemudian dikaji ulang dengan cara menyurvei ulang. Kegiatan ini akan diulang-ulang sampai para ahli mencapai titik temunya. Yang kedua yaitu teknik peramalan proyeksi kecenderungan. Teknik ini mendasarkan diri pada masa lalu untuk membuat proyeksi di masa yang akan datang.
Penggunaan teknik ini berawal dari pemikiran bahwasanya kehidupan organisasi merupakan suatu yang berulang-ulang. 3. Metode peramalan lainnya. Yang dimaksud ialah mengumpulkan hasil survei para ahli yang nantinya akan dikaji ulang. Slide selanjutnya yaitu tentang persediaan sumber daya manusia. Ada dua sumber persediaan SDM, yaitu persediaan internal dan eksternal. Persediaan internal biasanya berasal dari karyawan yang telah ada yang dapat dipromosikan, ditransfer, atau didemosi untuk mengisi lowongan. Persediaan eksternal biasanya berasal dari luar atau mereka yang tidak sedang bekerja di organisasi tersebut dan siap direkrut oleh organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat perencanaan SDM. Ada beberapa manfaat perencanaan SDM. Yang pertama, memperbaiki penggunaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu memadukan kegiatan perusahaan dan tujuan organisasi di masa yang akan datang secara efisien. Yang ketiga yaitu melakukan pengadaan karyawan baru secara ekonomis. Yang keempat, memperoleh tenaga kerja pada posisi tepat. Dan yang terakhir yaitu mengkoordinasi program manajemen kepegawaian seperti rekrutmen dan seleksi. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya. B. Teknik peramalan. 1. Peramal ahli. A. Teknik ini tergantung pada orang ahli dalam mengestimasi sumber daya manusia. B. Bersifat informal dan bukan merupakan upaya perencanaan sistematis. 2. Teknik Delphi. A. Estimasi dilakukan oleh sekelompok pimpinan. B. Para perencana bagian kepegawaian berfungsi sebagai penengah, menyimpulkan pendapat dan melaporkannya kembali kepada pimpinan. C. Pimpinan melakukan survei kembali setelah menerima umpan balik. Kegiatan ini diulang sampai ditemukan atau dapat konsensus. 3. Analisis pimpinan kecenderungan. 1. Ekstrapolasi. Membuat proyeksi kebutuhan karyawan pada waktu yang akan datang dengan didasarkan pada tingkat perubahan di masa lalu. 2. Indeksasi. Mengestimasi kebutuhan karyawan pada waktu yang akan datang dengan menandai tingkat perkembangan karyawan dengan indeks. 4. Analisis anggaran dan perencanaan. Estimasi kebutuhan tenaga kerja yang dilakukan berdasarkan data anggaran dan rencana jangka pendek. 5. Analisis usaha. Perencanaan mengestimasi kebutuhan sumber daya manusia yang dilakukan dengan cara membandingkan dengan organisasi yang telah menjalankan kegiatan serupa. C. Ramalan yang mempengaruhi dan harus diperhitungkan dalam membuat ramalan kebutuhan sumber daya manusia. 1. Lingkungan eksternal organisasi. Hal yang harus diperhitungkan dalam lingkungan eksternal organisasi yang pertama, ekonomi, yang kedua, sosial politik budaya, 3. Hukum dan peraturan, 4. Ilmu pengetahuan dan teknologi, 5. Persaingan antar organisasi. Selanjutnya, lingkungan internal organisasi. Hal yang harus diperhitungkan adalah A. Rencana pengembangan, anggaran, desain organisasi. 3. Persediaan karyawan. Hal yang harus diperhitungkan pertama yaitu karyawan akan pensiun. 2. Pengunduran diri karyawan. 3. Meninggal. D. Ramalan kebutuhan sumber daya manusia. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ramalan permintaan sumber daya manusia. A. Jangka panjang. 1. Rencana strategi. 2. Kependudukan. 3. Perkembangan teknologi. 4. Perkembangan sosial. B. Jangka pendek. 1. Jadwal anggaran. 2.
2. Pemindahan. 3. Ramalan persediaan sumber daya manusia. A. Tingkat produktivitas. B. Tingkat pergantian tenaga kerja. C. Tingkat ketidakhadiran. Dan D. Perpindahan kerja. 3. Perlakuan atas sumber daya manusia. A. Pengangkatan. B. Pelatihan. C. Manajemen karir. D. Program produktivitas. E. Pengurangan karyawan. Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya penyaji 4 akan menjelaskan tentang analisis beban kerja dan tenaga kerja. Manfaat analisis beban kerja dan tenaga kerja adalah untuk menetapkan bilangan atau jumlah karyawan yang diperlukan dalam melaksanakan sejumlah pekerjaan tertentu selama waktu tertentu. Dalam analisis tenaga kerja, minimal harus diperhatikan 2 faktor. Yang pertama, ketidakhadiran harus diketahui penyebabnya, seperti kesehatan, transportasi, keperluan pribadi, loyalitas, usia, dan hari ketidakhadiran. Yang kedua, tingkat perputaran atau pergantian karyawan adalah tingkat perputaran atau keluar masuknya karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, tentang ramalan persediaan sumber daya manusia. Dalam memproyeksikan ketersediaan di masa yang akan datang, faktor berikut biasanya dipertimbangkan. Yang pertama, persediaan sekarang. Yang kedua, tingkat produktivitas. Yang ketiga, tingkat pergantian tenaga. Yang keempat, tingkat ketidakhadiran. Dan yang kelima, perpindahan antara pekerjaan. Selanjutnya, tentang perilakuan atas sumber daya manusia. Penandingan atas proyeksi kebutuhan sumber daya manusia dengan proyeksi sumber daya manusia yang tersedia memberikan dasar melakukan berbagai macam tindakan untuk menjamin bahwa persediaan akan sama dengan permintaan pada waktu yang ditentukan. Yang pertama, pengangkatan. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, manajemen karir.